Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu lagi pada hari ini dalam materi IPS yang insya Allah pada hari ini kita akan membahas mengenai penawaran. Minggu kemarin Ananda sudah dibekali materi mengenai permintaan, yang mana permintaan itu adalah sejumlah barang yang diminta oleh si pembeli atau si konsumen dengan berbagai tingkat harga tertentu. Nah, permintaan ini datangnya dari konsumen. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai penawaran, yang mana penawaran ini adalah kesediaan penjual untuk menjual barang atau jasa pada waktu tertentu dan dengan berbagai harga tertentu, dengan berbagai tingkat harga. Nah, kalau penawaran ini berasal dari datangnya itu dari si produsen. Nah, kalau permintaan kemarin datangnya dari konsumen. Ada beberapa faktor yang menentukan perubahan penawaran suatu barang atau jasa. Yang pertama yaitu harga bahan baku. Nah, semakin tinggi harga bahan baku barang tersebut, maka semakin besar pula biaya produksi yang harus dikeluarkan. Nah, dengan meningkatnya biaya produksi, sementara modal tidak bertambah atau dalam artian modal tetap, maka jumlah barang yang diproduksi juga akan semakin berkurang. Nah, dengan berkurangnya jumlah barang yang diproduksi tadi akan berakibat penawaran juga akan semakin berkurang. Yang kedua, faktor yang menentukannya itu adalah teknologi. Nah, sekarang kita lihat teknologi yang sudah berkembang pesat, teknologi yang canggih. Nah, teknologi yang canggih itu akan menambah jumlah produksi terhadap suatu barang. Nah, dengan bertambahnya jumlah produksi, maka penawaran terhadap barang tersebut juga akan semakin bertambah. Kemudian yang ketiga, pajak atau subsidi. Nah, makin besar pajak yang dibebankan oleh pemerintah kepada penjual, maka akan mengurangi jumlah barang yang dijual. Berkurangnya jumlah barang yang dijual akan mengurangi penawaran terhadap barang tersebut. Kenapa? Pajak yang dibebankan kepada penjual itu akan mengurangi jumlah barang, karena penjual di sini kita sering melihat bahwa misalnya kita pergi ke mall gitu ya. Jadi pajak itu dialihkan ke pembeli. Nah, dalam artian di sini pembeli membeli barang tersebut dalam jumlah atau harga yang tinggi. Nah, kemudian yang keempat, faktor yang menentukan perubahan penawaran itu adalah perkiraan penjual mengenai harga pada masa yang akan datang. Nah, maksudnya di sini, apabila penjual mempunyai perkiraan bahwa harga barang yang dijualnya itu pada masa mendatang akan mengalami kenaikan, biasanya penjual mengurangi jumlah barang yang dijual pada saat itu dan akan menjual pada saat barang tersebut naik. Nah, dengan demikian jumlah penawaran pada saat sekarang akan berkurang. Nah, di sini penjual memperkirakan bahwa bulan depan harga barang ini akan naik gitu. Nah, sehingga pada saat sekarang penjual itu menahan barangnya atau tidak menjual seluruh barangnya pada saat ini. Nah, dengan sedikitnya penjualan barang pada saat ini, maka akan mengurangi penawaran terhadap barang tersebut. Jadi ditahan dulu barangnya, disimpan dulu barangnya untuk dijual di bulan depan dengan harapan bulan depan itu harga semakin tinggi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu jumlah produsen atau jumlah orang yang menjualnya. Semakin banyak penjual barang tersebut, maka akan makin banyak penawaran suatu barang. Demikian juga sebaliknya. Semakin sedikit penjualnya, maka penawaran terhadap barang tersebut juga akan semakin sedikit.
Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai hukum penawaran. Nah, hukum penawaran menyatakan bahwa apabila harga, sama ya, harga itu dilambangkan dengan P sama dengan permintaan kemarin. Apabila harga suatu barang itu naik, maka jumlah barang yang ditawarkan itu juga akan naik atau bertambah. Dan sebaliknya, apabila harga suatu barang itu turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Jadi P di sini dilambangkan untuk harga ya. Sementara penawaran itu, jumlah penawaran itu dilambangkan dengan QS. Nah, dapat kita buat kesimpulan di sini, jika P naik, nah maksudnya jika harga naik, maka penawaran akan naik, QS naik. Jadi P itu harga, QS penawaran. Dan sebaliknya, apabila P turun, apabila harga turun, maka penawaran juga akan turun. Coba diperhatikan hukum penawaran ini dengan sebaik-baiknya ya. P naik, maka QS juga naik. P turun, maka QS juga turun. Harga naik, penawaran naik. Harga turun, penawaran turun. Kemudian yang ketiga kita lihat kurva penawaran. Sama dengan permintaan kemarin, penawaran ini juga kita buat kurvanya di mana kemarin ada sumbu vertikal. Nah, sumbu vertikal itu price atau harga P. Kemudian ada sumbu horizontal. Horizontal itu menyatakan, kalau di penawaran menyatakan jumlah barang yang ditawarkan, quality. Kalau di permintaan kemarin, Q-nya itu adalah quality untuk permintaan. Nah, kalau kemiringan kurva penawaran itu mempunyai bentuk miring dari kiri bawah ke kanan atas. Kalau permintaan kemarin dari kanan atas ke kiri, dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, sekarang dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, di sini nampak jika harga itu naik, awalnya P1, maka penawarannya juga di Q1. Nah, di saat harga itu P2 naik, maka penawarannya juga naik. Pokoknya kita kembali ke hukum tadi. P naik, Q naik. P turun, Q turun. Jadi bertolak belakang dengan permintaan tadi. Ya, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, di dalam soal ini sudah dibuatkan daftar penawaran. Daftar penawaran roti coklat. Di saat harga roti itu 500, penawarannya 0. Di saat harga 1000, penawaran 2, 1500 penawaran 4, 2000 penawaran 6, 2500 penawaran 8, 3000 penawaran 10. Nah, coba perhatikan di kurvanya, lihat. Pada harga 500 tidak ada penawaran. Penawarannya di titik di angka 0. Kemudian di 1000 penawarannya 2. Nah, kita tarik di harga 1000 di jumlah penawaran 2. Kita tarik sama dengan permintaan kemarin, kita tarik garisnya. Demikian juga di 1500 jumlah penawarannya 4. Ditarik lagi. 2000 penawaran 6, 2500 penawaran 8, kemudian 3000 penawaran 10. Nah, di sini dah tergambar kurva penawaran, yaitu miringnya tuh arah kemiringannya itu dari kiri bawah ke
kanan atas. Oke, demikian ya uraian materi mengenai penawaran. Untuk tugas Ananda semuanya sama seperti minggu kemarin itu permintaan ya, membuat satu contoh daftar permintaan suatu barang dan juga kurvanya. Nah, sekarang Miss minta buat juga contoh daftar penawaran suatu barang. Silahkan tentukan sendiri barangnya apa. Kemudian gambarkan kurvanya. Jadi sama dengan minggu kemarin ya, contohnya. Buat tabel, kemudian buat kurvanya. Mudah-mudahan Ananda Miss semuanya bisa ya, karena Miss yakin Ananda Miss semuanya itu adalah orang-orang hebat ya. Insya Allah pasti mampu. Mungkin hanya itu yang bisa Miss sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Kalau ada nanti anak-anak Miss yang ragu, silahkan dijapri, ditanyakan, boleh ya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.